Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Berikut ini adalah video pengajian ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang kemarin itu ada di PCNU Sragen. Jadi PCNU Sragen ini juga terus bergerak menindaklanjuti dari pertemuan-pertemuan yang lalu, sehingga kali ini PCNU Sragen mendatangkan beliau Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk memberikan pencerahan khususnya kepada warga-warga supaya tidak lagi kembali terdoktrin oleh para Habib Alawi. Inilah videonya. Ba'du faya ashabal fadail hadaratil mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, wabil khusus kepada sahibil bait al-fadil al-karim al-alim Kiai Haji Riyad Mustafa, pengasuh pondok pesantren Mambaut Thayyibah sekaligus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sragen, matta'anallah bitulli hayatihi, Allahumma anfa' ulumahu lana walitullabihi, amin ya Allah ya Rabbal. Ketua PWI Kiai Nur Khalis Perjuangan Wali Songo. Ini Ketua Perjuangan Wali Songo Kiai Nur Khalis. Kalau dulu Wali Songo itu berjuang, betul-betul berjuang, sekarang tinggal menjaga aja sebenarnya. Tinggal menjaga warisan agama Islam yang disebarkan, dibawa oleh Wali Songo dalam menciptakan peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, yang secara lembaga hari ini dibawa oleh Nahdlatul Ulama, dan secara gerakan harokah hari ini dibawa oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia. Para kiai yang lain semuanya ini banyak sekali, Kiai Syafi'i, Bapak Haji Kiran, dan lain sebagainya, moderator, matanallah bitulih hayatik, amin. Dan para kiai, para aparat dari TNI Polri, Ketua Ansor, Panglima Banser, Panglima Laskar PWI, para seluruh pengurus MWJ-NU dan ranting NU se-Kabupaten Sragen, muslimat NU yang baik, yang kudungnya hijau maupun kudungnya kuning. Ini banyakkan yang kudung kuning ini. Opo artinya ini? Yang merah juga ada, tapi kalah banyak sama yang kuning-kuning ini. Apakah melambangkan pilpres apa enggak ini? Kuningnya bukan kuning beneran, ini kayak kuningnya kayak kuning gini ya. Iya, alhamdulillah. Coba pilpres ini yang se-Indonesia itu kan ratusan ribu TPS, tapi alhamdulillah Indonesia bisa melewatinya dengan aman tentram. Ini luar biasa, kita syukur pada Allah. Tidak ada satu TPS pun yang ribut, nggak ada. Kampanye ribuan orang turun ke jalan aman tentram, alhamdulillah. Waktu pencoblosan aman tentram. Setelah pencoblosan baru ada caleg yang ngomong sama tiang listrik, ada yang ngomong sama ikan, ada yang dia nggak jadi, suaranya hanya 100, bawa pakai jas, pagi-pagi pakai dasi, istrinya nangis.
Ini adalah hal-hal sedikit saja dari sistem demokrasi, sisa-sisa yang perlu diselesaikan. Adapun hal-hal lain, tugas kita sebagai rakyat itu sudah selesai ketika pencoblos. Kampanye kita mendukung para calon kita sudah selesai, aman, terkendali, alhamdulillah. Sekarang tinggal masalah politisi aja, itu kita jangan ikut-ikut. Sekarang mah tinggal urusan politik. Ada yang menerima, ada yang belum, ada yang percaya quick count, ada yang tidak. Itu urusannya politisi. Kita mah sudah selesai. Jangan mau lagi kita ini digembos-gembosi untuk terjun ke jalan, untuk melakukan hal-hal yang tidak manfaat untuk bangsa dan negara. Kita hormati, ini belum selesai. Nanti kalau KPU sudah menetapkan, kalau KPU sudah mengumumkan, baru itu ada pemenangnya. Dan kita sebagai rakyat, kita hormati suara rakyat, kita hormati pilihan rakyat, kita terima siapapun akan menjadi pemimpin kita. Alhamdulillah. Hari ini para kiai, para ketua MWC, ketua ranting se-Kabupaten Sragen, kita hadir di Pondok Pesantren Mambaul Thayyibah dalam rangka di sini judulnya seminar bedah tesis terputusnya nasab Habaib Ba'alwi oleh saya. Sebenarnya bapak-bapak kan sudah baca, sudah sering juga di YouTube bahwa klan keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada interupsi dari kiai-kiai Indonesia, di husnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo kita husnudzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini nauzubillahimin. Ada lagi yang ngomong, kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Ba'alwi ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pintar ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ibunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan makam yang tadinya KRT Sumotiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Bakbud. Lah orang Jogja asli kok jadi Bakbud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasyim
bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Syamsul Arifin. Nah, Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ tidak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya berdiri Nahdlatul Ulama, salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama, sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren. Karena orang tua kita jarang lihat YouTube, orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa. Menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti. Kenapa orang tua kita jarang kayak kita? Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita dan aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube, jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar-ngaji di majlis. Habis ngajar-ngaji di majlis, megangnya tasbih. Allah, 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 Allah. Nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Lah, inilah. Jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka nggak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah, Al-Irsyad wa akhwatuha itu enggak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Memang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-petong begitu nerocos itu banyak juga yang ngomong naon itu Cina itu. Yang dari Sunda ngomong gitu. Ngomong apa? Kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta
ta'tiyahumul hatta ta'tiyahumul bayyinah pun munfakin, enggak berhenti-berhenti. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maulad Muhammad Maulad Jawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed. Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubed. Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabir-kabir kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhib, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqo fahada yuqbalu, kalau berita itu sesuai dengan kebenaran, kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqo fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al haqqo hada yutawaqqafu. Ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi, masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hada yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9. Bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah. Adanya di abad 4 Hijriah. Dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada.
Kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada? Abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali Asakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab Nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatul Talibiyah, kemudian kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah kita cari juga. Sejak abad ketiga apakah sudah ada kitab sejarah yang tulis? Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad kelima. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fi Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa benar dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka. Uangnya orono. Sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad keempat. Kalau ngakunya di Yaman abad keempat, abad keempat kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet. Truk Tabaqat Fuqaha Yaman abad kelima Ibnu Samurah Al-Ja'di. Tidak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya cucu namanya Muhammad Shahid Mirbad. Pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbad itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau. Namanya Muhammad Ali Al-Qal'i. Sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbad. Kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbad. Kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbad. Yang lain disebutin, Muhammad Shahid Mirbad ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbad semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang, ini gurunya ini mendirikan NU, ini menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana Soekarno benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, yang nggak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan
ada peristiwa dia ke rumah Khatib minta doa, minta restu untuk membacakan proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang buat dia ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh mesin, oh ini golongan darah O. Begitu juga tentang tes DNA, diambil sampelnya bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan. Kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin, kemudian kelihatan. Oh ini Kiai Nurholis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke 60. Leluhur yang ke 61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca, Pak, zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogroup ada haplotype, ada haplogroup. Haplogroup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak. Itu masih satu paling ya. Nanti kalau punya keturunan yang lebih banyak ada mutasi genetik. Nanti ada B, C, D. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim. Dia bersaudara di Nabi Nuh. Dia ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan. Ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarif-sarif sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus. Ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj aja di situ. Gak percaya ini Kiai Nurholis, masya Allahnya gak percaya ini. Lihat di YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel.
Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G, karena dia keturunan Yahudi Khazar, turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim, asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu Turki segala macam itu kebanyakan haplogramnya dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus, kemudian dia dirikan kerajaan, kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut, akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Spardi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu disebut Israel, anaknya 12. Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13. Itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah udah kebongkar semua. Nah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah nasab. Saya nggak ngerti ilmu DNA, ya saya ngomongnya hanya nasab. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabit gas. Mesin itu ya kan namanya mesin tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulu. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilawan. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khotbah. Anaknya ngebel, katanya suruh apa? Suruh khotbah. Nggak mau. Kenapa? Nanti suruh di swab. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya di swab. Enggak katanya, kenapa nggak berani? Nanti kalau saya positif, santri saya suruh pulang semua kata saya. Sama polisi. Enggak katanya nanti kalau positif kena COVID nggak bakal dikasih tahu. Yang penting tidak ketemu abah. Kalau misalnya positif, oke, kalau begitu, artinya saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini? Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah, kayaknya kena saya. Kebetulan saya punya adik sarjana kesehatan. Punya nggak tes COVID?
Ada Kang, bawa. Bisa nggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena nanti dipanggil bupati suruh di apa tuh namanya? Di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara gitu kan. Tolong jangan kasih tahu. Ya Kang, nggak apa-apa. Akhirnya pas di tes DNA kan diliatin aja. Seret. Aduh, positif Bang. Aduh. Udah, santri mau salaman. Gak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang, saya nggak mau nemuin. Kalau santri saya tetap ngaji. Kenapa? Takut dia pulang karena santri itu kan masih gagah. Dia itu mungkin sudah kena corona. Kalau dia pulang ke rumah, nanti nyebarin corona di rumah. Karena kebal kalau santri-santri. Dia punya hijab bakar sama hijab Bukhari. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya. Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong. Dia digaji negara loh. Bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabir-kabir baklau ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya tal nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun li annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak. Mau tobat apa? 550 tahun. Satu apa namanya Masehi, Nabi Isa lahir. Nabi Isa wafat 37 Masehi. Umur 37 wafat. Wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah. Bin Allah. Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini. Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti. Dan ini alhamdulillahnya kita ini. Saya sama orang Sragen yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah. Sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Videonya barusan kita lihat bersama-sama, banyak informasi yang kita dapatkan. Semoga kedepannya PCNU Sragen dan warga seluruh Sragen dan kita semua yang mendengar ceramah ini tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.